Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 Lab B2 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami untuk mata kuliah grafika dan komputasi visual. Game yang kami buat berjudul Flaperino Casperino dengan objek utama Casper, kemudian lilin, dan lingkungan. Untuk lebih jelasnya nanti kami akan jelaskan kodenya, kemudian juga simulasikan bagaimana cara kerjanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Umar Fakih dengan NIM akhir 003, kemudian teman-teman saya yang pertama ada Syakila Tunggadewi dengan NIM akhir 025, kemudian ada Firzia Sidki Ramadhani dengan NIM akhir 064, dan dari Ihsan Amanullah dengan NIM akhir 073. Yang pertama saya akan menjelaskan objek lilin. Untuk objek lilin, yang pertama, konstanta dan variabel globalnya ada 6 underscore candles itu untuk menentukan jumlah lilin yang akan dibuat. Dalam tubes kami membuat 5 buah lilin. Kemudian candle positionnya itu posisi dari candle dengan menggunakan X, Y, Z. Kemudian set material untuk mengatur material atau sifat permukaan. Kemudian untuk is position valid digunakan untuk memastikan bahwa posisi lilin baru tidak terlalu dekat dengan lilin yang telah ditempatkan sebelumnya. Kemudian reset lilin positions untuk menentukan posisi X dan Z untuk setiap lilin secara acak dalam rentang tertentu. Kemudian untuk draw candle itu untuk membuat lilin menggunakan GLU quadric dengan beberapa bagian utama. Kemudian untuk draw flame itu mensimulasikan nyala api dengan efek flickering menggunakan fungsi sinus dan cosinus terhadap waktu. Kemudian untuk draw wax drips itu menambahkan efek visual seperti tetesan lilin pada lilin yang telah dibuat. Kemudian get lilin X dan get lilin Z untuk mendapatkan posisi X dan Z dari lilin berdasarkan indeksnya. Kemudian reshape lilin untuk mengatur viewport dan proyeksi perspektif ketika ukuran jendela diubah dan memastikan tampilan grafis tetap proporsional. Kemudian untuk draw lilin sendiri adalah fungsi utama untuk menggambar seluruh elemen lilin pada posisi tertentu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan kode Casper.cpp. Yang pertama ada variabel utama Casper, yaitu static float Casper X, Y, dan Z. Variabel ini menyimpan posisi Casper di ruang 3D. Casper Z tetap 0 karena Casper tidak bergerak ke depan belakang secara perspektif kamera. Yang kedua ada fungsi check wall collision. Nah, fungsi ini mengecek apakah Casper menyentuh batas kiri atau kanan peta. Kemudian ada fungsi draw Casper. Fungsi ini menggambar model Casper menggunakan primitif OpenGL seperti Glued Solid Sphere dan Glued Solid Cone. Terus ada fungsi update Casper. Fungsi ini memperbarui posisi Casper berdasarkan arah gerakan atau direction dan status lompat. Nah, selanjutnya ada fungsi reset Casper. Fungsi ini mengembalikan semua variabel posisi dan status Casper ke kondisi awal. Kemudian ada lompatan Casper, yaitu void start Casper jump, yaitu memulai animasi lompatan jika Casper belum melompat, dengan memberikan kecepatan awal jump velocity. Lalu ada boolean is Casper jumping, yang mengecek apakah Casper sedang dalam keadaan lompat. Kemudian ada nyawa Casper di void reduce Casper life, yaitu mengurangi nyawa Casper setiap kali terkena lilin atau hal berbahaya. Jika nyawa habis, status Casper alive menjadi false. Kemudian ada deteksi tabrakan dan paparan cahaya dengan boolean check Casper candle collision, yaitu menghitung jarak 2D antara Casper dan lilin. Jika jarak kurang dari yang ditentukan, berarti Casper menabrak lilin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu kita berada di lingkungan .cpp. Jadi di sini ada ID tekstur yang akan menyimpan ID untuk tekstur yang akan kita masukkan, yaitu untuk dinding, lantai, atap, dan pintu. Lalu di sini ada load tekstur untuk memuat tekstur dari gambar .bmp ke OpenGL dan mengembalikan ID tekstur. Selanjutnya ada set material. Di sini akan mengatur properti material objek untuk menentukan bagaimana objek bereaksi terhadap cahaya yang diberikan. Lalu ada draw cube. Di sini ada draw cube untuk menggambar kubus 3D pada posisi tertentu dan dimensi tertentu, yaitu pada dinding kanan, kiri, bawah, dan atas.
Lalu di sini ada drawcube 2 yaitu khusus untuk dinding yang di depan atau pintu. Lalu ada draw lamp. Di sini draw lamp untuk menggambar model lampu 3D pada posisi dinding kanan dan kiri yang terdiri dari lengan bracket, cerobong kaca, dan api untuk lampunya. Selanjutnya ada init lingkungan. Di sini untuk menginisialisasi lingkungan menggunakan load BMP, dinding.bmp, carpet.bmp, atap.bmp, serta door.bmp. Lalu yang terakhir yaitu draw lingkungan, itu untuk menggambarkan lingkungan 3D, menyatukan semua fungsi yang ada yang di atas tadi, untuk menciptakan lingkungan.cpp. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian main.cpp, yaitu program utama yang mengatur jalannya keseluruhan game. Nah, di sini file ini menjadi pusat pengontrol logika permainan, pemanggilan modul-modul, serta update grafik secara terus-menerus menggunakan fungsi-fungsi dari library GLUT. Nah, mungkin bagian pertama ini ada header dan juga inisialisasi. Nah, di bagian atas kita akan mengimport beberapa library seperti gl/glut.h dan juga gl/glut.h untuk grafik 3D menggunakan OpenGL. Kemudian kita juga mengimpor time dan juga stdlib untuk random dan juga waktu. Nah, kemudian kita juga mengimpor mmsystem.h untuk memutar audio. Nah, kita juga mengimpor beberapa header buatan sendiri seperti casper.h, lingkungan.h, dan juga lilin.h yang nanti akan kita gunakan fungsi-fungsinya di dalam main ini. Nah, kemudian kita selanjutnya mendefinisikan struktur dari candle, yaitu objek lilin yang akan muncul di dalam game. Nah, lilin ini memiliki status aktif, koordinat X dan Z, serta waktu spawn. Kemudian kita juga membuat sejumlah variabel global seperti ukuran window, status permainan, posisi kamera, pergerakan Casper, dan juga sistem waktu dan skor, serta status audio untuk fungsi klatar, opening, dan juga game over. Di fungsi audio kita juga membuat beberapa fungsi untuk lagu di latar belakang, di game over, pembuka, dan juga nanti kita buat fungsi untuk stop dari setiap lagu-lagunya. Kemudian di spawn lilin otomatis atau fungsinya ini adalah spawn candle by time, ini akan dipanggil terus-menerus untuk mengatur update posisi dari lilin dan juga nanti interval dari pembuatan lilin baru berdasarkan waktu atau timer di sini menggunakan glut get menggunakan waktu ya. Kemudian untuk inisialisasi game sendiri, kita menggunakan fungsi init, di mana nanti ini akan dipanggil di awal game saat dijalankan, yang nantinya itu di dalam fungsi ini akan mengatur warna background, depth testing, dan juga face shielding. Kemudian atur kamera menggunakan perspektif 3D, inisialisasi pencahayaan dari modul Casper dan lingkungan, dan juga set sheet untuk random dan juga reset status permainan. Kemudian di kamera kita menggunakan fungsi update kamera untuk menyesuaikan pergerakan Casper agar kita selalu ada di belakang Caspernya gitu. Kemudian di logic game, ini adalah menggunakan fungsi update yang nantinya tuh di sini kita menggunakan delta time untuk mengatur pergerakan menggunakan frame, dan juga nanti kita akan mengatur kecepatan Casper dan juga spawn lilin yang akan semakin bertambah cepat dan semakin bertambah banyak seiring berjalannya game. Kemudian kita menjalankan update Casper untuk biar Caspernya bergerak maju, dan juga kita mengatur pergerakan ke kanan dan juga ke kiri. Di sini juga kita atur logiknya agar nanti terdeteksi kalau misalkan si Casper ini menabrak lilin gitu ya dengan threshold yang udah kita tentukan di situ. Kemudian fungsi utamanya itu menggunakan display function, di mana fungsi display ini nanti akan memanggil terus-menerus oleh GLUT dan juga untuk menggambar ulang semua elemen yang ada di layar berdasarkan posisi terbaru yang dihitung menggunakan fungsi update yang tadi sudah kita buat. Mungkin seperti itu untuk fungsi main.cpp. Mungkin selanjutnya kita lanjut untuk demo dari game kita sendiri. Mungkin boleh dibantu untuk teman saya. Oke, baik. Di sini di awal permainan sudah terdapat keterangan untuk klik layar untuk memulai. Nah, kemudian juga di awal permainan kita udah play lagu untuk opening seperti menggunakan fungsi play opening tadi ya. Oke, mungkin boleh dibantu untuk klik layar. Nah, ketika permainan dimulai, maka musik latar belakang juga akan terplay menggunakan fungsi BGM yang tadi udah kita buat. Nah, di sini tujuan permainannya adalah Casper harus menghindari obstacle lilin yang muncul ya menggunakan by time. Nah, di sini pergerakan Casper bisa ke kanan maupun ke kiri menggunakan row kanan kiri maupun menggunakan key A ataupun D. Casper juga bisa lompat menggunakan key space. Nah, di sini logik yang kita atur di kode tadi yaitu ketika Casper mendekati threshold tertentu yaitu di beberapa jarak mendekati lilin, maka nyawanya akan berkurang. Di sini barusan sudah terlihat ya bahwa ketika Casper menabrak lilin, maka nyawanya akan berkurang 1 demi 1. Terlihat di gambar hati di sebelah kiri atas. Nah, di sini kami hanya menyediakan 3 nyawa, jadi ketika nyawanya habis, nantinya Casper akan mati. Jadi
Jadi fungsi live-nya itu akan false dan game over seperti itu. Nah, di sini ada keterangan bahwa klik kanan untuk mulai ulang dan juga ada final score, karena final score ini didapat dengan increment, yaitu menggunakan waktu ketika Casper ini berjalan dari awal permainan hingga game over. Nah, di sini didapat 104 by time dan juga akan tersimpan di new high score. Nah, ketika Casper ini mulai ulang, maka final score tadi akan tersimpan dalam base gitu. Nah, nanti ketika dia dapat skor yang lebih tinggi dari base sekarang, maka akan tersimpan lagi dalam base, kurang lebih seperti itu. Baik, presentasi dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.